Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua, selalu memberikan ampunan serta kasih sayangnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan tak lupa juga marilah kita melantunkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah melantunkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh sahabatku untuk menuliskan solawat di kolom komentar. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sebuah pedoman hidup. Maka surat-surat di dalam Al-Quran itu mengandung keutamaan-keutamaan, baik itu surat yang panjang maupun yang pendek. Sebagaimana Al-Fakir sekarang akan menjelaskan tentang surat yang mana terhitung pendek, yakni surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas pun ini mempunyai keutamaan yang khusus. Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah serta terdiri atas 4 ayat. Isi pokok surah Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berikut bacaan surat Al-Ikhlas lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam tafsir dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan kaum musyrik yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang dalam nama. Sifat dan ketuhanannya, Allah juga tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya dan Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak, dan dia tidak pula diperkenankan. Dan dia tidak pula diperanakan karena dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah, orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang musyrik Arab yang meyakini malaikat sebagai putri Allah, yang ditulis tafsir. Lalu di ayat terakhir tafsir menyebutkan bahwa Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, baik dari zat, sifat maupun tindakannya. Nah, ini ada beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Antara lain, yang pertama adalah dinamakan surat Al-Ikhlas karena keutamaan darinya adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Yang kedua, selain itu juga mampu menyelamatkan dari kesulitan sakaratul maut, dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan dari seramnya hari kiamat.
Yang ketiga, meskipun termasuk ke dalam golongan surat pendek, surat Al-Ikhlas ini kedudukannya setara dengan sepertiga Al-Quran, serta manfaat dan keistimewaan sangat luar biasa. Bahkan surat ini dibaca oleh Rasulullah SAW di kesehariannya. Surat Al-Ikhlas yang menggambarkan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya sama saja dengan surat-surat lainnya yang ada di Al-Quran, yaitu memiliki rahasia dan keutamaan sendiri yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang memiliki arti suci atau murni. Maka dari itulah surat Al-Ikhlas ini disebut sebagai surat yang menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak keutamaan jika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas. Salah satunya yakni membaca Al-Ikhlas satu kali setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini karena pembahasan isi kandungan Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tauhid, hukum-hukum syariat Islam, dan berita tentang makhluk. Nah, surat Al-Ikhlas sendiri berisi tentang pembahasan tauhid. Jika surah Al-Ikhlas diistiqomahkan membacanya setiap selesai solat, baik solat fardu maupun solat sunnah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga insyaallah. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas juga bisa menjadi perantara untuk memperlancar rezeki. Caranya dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali secara istiqomah. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh ketekunan dan maksud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam urusan rezeki. InsyaAllah ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga bisa dibiasakan kepada anak sejak ia masih kecil. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keistimewaan atau keutamaan surat Al-Ikhlas yang perlu kita ketahui, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu memiliki keutamaan yang dahsyat yang luar biasa, apalagi sering kita amalkan dan mengistiqomahkannya. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.